berhasil membuat data, terus kemudian kita buat menu seperti ini. Berikutnya kita akan bikin tampilan untuk tabelnya atau view dari datanya ya. Jadi kita tampilin data yang sudah kita generate di tabel ini ke dalam tampilan admin ini supaya admin bisa manage menu-menu tersebut. Nah, kita mulai dari penulis terlebih dulu. Nah, untuk menampilkan dengan tabel, kita akan gunakan Yajra Laravel Data Tables ini. Nah, di sini kita bisa install aja untuk Yajranya. Untuk versi Laravel 5.8, kita gunakan versi yang 9.0 ini ya. Jadi kalau kawan-kawan pakai versi Laravel yang lebih lama, bisa gunakan yang ini. Nah, kita bisa copy aja, kemudian kita masuk ke text editor kita, lalu kita install Yajra Laravel Data Tables ini melalui Composer, dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, instalasi dari Laravel Data Table udah selesai ya di sini. Kemudian kita bisa masuk ke halaman GitHub-nya ini lagi. Kemudian kita lihat kebutuhannya. Nah, di sini butuh PHP 7.0. Tentunya kita sudah karena kita bisa install Laravel 5.8 ya. Kemudian Laravelnya 5.4, 5.5, 5.6 dan seterusnya ini tentu masih belum diupdate untuk dokumentasi di GitHub-nya ini. Kemudian jQuery-nya kita butuh jQuery Data Table ini. Nah, kita bisa buka di sini. Oke, kita bisa lihat di sini kita butuh ini semua ya. Nah, kebetulan di admin LTE itu udah ada yang namanya plugin untuk data table. Jadi kita bisa gunakan yang ada di admin LTE saja. Oke, langsung kita masuk ke asetnya ya. Jadi di sini karena kita sebelumnya sudah copy aset-asetnya. Jadi untuk contohnya kita bisa buka di page ini. Pages ini ya. Kemudian tables. Lalu di data.html ini. Kita buka di Visual Studio Code. Nah, di sini kita bisa lihat untuk data table itu pakai ini ya, Bower Component Data Tables.net -bs dan seterusnya ini. Nah, kita coba cek di aset kita ya, assets di sini Bower Component untuk datatables.net. Oke, di sini ada. Terus yang datatables.net -bs ini ada ya. Jadi kita bisa copy aja untuk stylingnya ini. Kemudian kita buka file head yang kita buat atau subview yang kita buat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke. Kita bisa taruh di mana ya? Di bawah mungkin ya. Kita taruh di sini. Nah, untuk asetnya kita bisa sesuaikan seperti ini ya. Oke, kita coba terlebih dulu seperti ini. Assets, Bower Component, dan seterusnya ini. Lalu di sini kita tutup. Seperti ini. Nah, kemudian tentunya butuh JavaScript ya. Untuk JavaScript-nya di sini kita bisa lihat ke bawah. Nah, di sini ada 2 JavaScript. Nah, kita copy aja. Kita copy, kemudian kita taruh di script ya. Kita bikin subview untuk scriptnya. Jadi di sini di bawah kita bisa paste ya untuk si JavaScript data table ini. Oke, kita paste di sini. Nah, untuk asetnya kita benerin juga. Oke. Aset seperti ini, lalu yang di sini kita tutup ya. Seperti ini. Oke, bentar. Kita seleksi keduanya. Oke. Kita tutup aja. Oke, seperti ini. Nah, kita udah implementasi ini ya. Kita coba refresh di halaman admin kita untuk kita inspect apakah asetnya udah bener. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang untuk grabnya ya, untuk grafik itu nggak kepake karena kita nggak pakai grafiknya. Mungkin nanti kita bisa hilangkan, tapi untuk sementara untuk data tablesnya sudah aman. Nah, berikutnya kita bikin halaman untuk penulis ini ya tentunya. Untuk halaman penulis kita bikin index. Jadi di admin ini kita bikin folder baru namanya
author, kemudian kita beri nama index.blade.php. Nah, ini extends ke admin, templates, default, seperti ini. Nah, kemudian di sectionnya, konten seperti ini, kita buat H1 author, seperti ini. Atau penulis ya, kita buat penulis saja. Penulis seperti ini. Lalu kita buat routing, atau kita buat controllernya terlebih dulu. Kita clear dulu, PHP artisan, make controller, kemudian kita buat di admin, terus namanya author controller, kemudian kita gunakan resource karena nanti mungkin ada CRUD-nya ya, jadi kita gunakan resource sekalian. Oke, controller created successfully, kita bisa masuk ke app HTTP controller ini. Nah, kita mendapati author controller ini. Nah, kita bikin return view-nya di sini, di index ya tentunya, karena kita mau menampilkan data. Return view seperti ini. Admin, author, index seperti ini. Nah, di sini kita bisa coba bikin routingnya di admin.php ini. Oke, route get /author controller at index seperti ini. Kita beri nama name author.index. Nah, seperti ini. Kita coba akses ya, author seperti ini. Nah, kita punya penulis ini. Nah, berikutnya kita akan coba implementasi dari data table-nya ya tentunya. Oke, nah untuk penulis kita cuma punya nama aja untuk field-nya atau kolomnya. Oke, kita bisa copy juga tabelnya dari sini ya. Oke, terlalu panjang ternyata tabelnya ya. Oke, ini yang di example ya, di page di hasil ekstrakan dari si admin LTE. Nah, kita bisa buat seperti ini, table ID. Atau kita buat sampai div class box-nya ya. Oke, kita buat tabelnya terlebih dulu aja. Oke, di sini kita coba buat div box seperti ini. Kemudian kita buat tabelnya. Mungkin tabelnya mungkin data gitu aja. Oke, kemudian di sini kita tutup ya tabel. Table seperti ini. Kemudian kita lihat di sini kita butuh t-head ini dan t-body untuk memisahkan. Jadi supaya nanti si Laravel data table atau data table-nya itu tahu mana head-nya, mana body. Nah, body nanti kita isi dari data yang kita request melalui Ajax nantinya. Oke, berikutnya kita coba bikin t-head seperti ini. Kemudian kita buat tr. Oke, th. Kita bikin dua aja ya. Mungkin ID sama nama. Nah, kemudian di bawah kita bikin t-body, kemudian tr, lalu di sini kita buat td 1 seseorang gitu ya. Kita coba aja di sini, kita coba refresh. Nah, kita udah punya tabel yang seperti ini. Oke, mungkin kita akan lanjutkan untuk bikin datanya atau buat respon datanya untuk si penulis ini. Jadi mungkin awal memang cukup panjang prosesnya karena emang kita bikin semua dari nol ya untuk proses bikin datanya dan lain-lainnya ini. Nah, berikutnya kita akan buat respon untuk data dari penulisnya seperti ini. Kita akan gunakan fungsi dari data table, Laravel data table ini yang punya Yajra. Kemudian kita akan dapat data JSON. Kemudian nanti kita akan buat request JSON atau request Ajax ya di sini. Nanti kita bisa merubah isi dari tabel yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya.